Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak hebat kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pasti harus tetap semangat ya. Nah, di pagi ini selama 30 menit ke depan Ibu akan menemani kalian dalam program kesayangan kita semua, belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, alhamdulillah di pagi yang masih dalam suasana Ramadan ini dan bertepatan pada malam yang ke-15, tepatnya 14 Ramadan, kita masih bisa berjumpa dan juga bisa saling bertukar pembelajaran di pagi ini. Anak-anak, agar apa yang kita lakukan hari ini dapat keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sebelum kita melakukan pembelajaran pagi ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Tapi sebelum itu, atur jarak duduk kalian ya, tegakkan tubuh kalian. Marilah kita berdoa menurut agama kita. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, anak-anak hebat kelas 3 Kota Surabaya, pagi ini Ibu akan kembali lagi menjelaskan tentang tema 8, yaitu Praja Muda Karana yang biasa disingkat dengan Pramuka. Subtema 2, Aku Anak Mandiri. Nah, siapa ya dari kalian ini yang anak mandiri? Iya, pastinya kita semua harus menjadi anak yang mandiri. Anak yang mandiri adalah anak yang bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab dalam melakukan segala sesuatu. Ya, contohnya tadi, siapa yang sahurnya sudah bisa bangun sendiri tanpa dibangunkan? Iya, berarti anak hebat itu adalah anak yang mandiri, yang ketika sahur sudah bisa bangun tanpa dipaksa atau dibangunkan oleh orang tua. Nah, tetapi anak-anak, pada pagi ini materi kita yaitu kita fokuskan pada mengidentifikasi bangun datar dan sifatnya pada lambang atau simbol Pancasila. Iya. Kenapa kita belajar tentang bangun datar? Nah, dengan materi ini nantinya kita bisa mengetahui pada lambang atau simbol Pancasila. Kalau kita amati dengan seksama, kita mengetahui bahwa ada macam-macam bangun datar di dalamnya. Nah, namun sebelum itu, agar kita lebih bersemangat di pagi ini, anak-anak hebat Kota Surabaya, ya, habis ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyi bersama-sama ya. Kita mulai. Dasar negara, rakyat adil
maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, kalian memang anak-anak kelas 3 Kota Surabaya yang hebat dan semangat. Terima kasih anak-anak. Nah, kenapa ya kok tiba-tiba setelah ibu menjelaskan kita materi hari ini yaitu tentang bangun datar, tetapi kok diberi lagunya Garuda Pancasila? Iya, karena pada pagi ini nantinya kita akan berusaha mengenali atau mengidentifikasi lambang-lambang dari Pancasila sebagai dasar dan lambang negara kita untuk mengetahui adakah bangun datar di dalamnya, seperti materi ibu selanjutnya. Nah, kalau kalian lihat di televisi kalian, maka akan muncul gambar apa itu anak-anak? Iya, itu adalah burung Garuda. Burung Garuda adalah benar lambang negara Indonesia. Ya, lambang negara Indonesia, burung Garuda, yang di dalamnya juga terdapat sebuah perisai yang terdapat lambang-lambang dari sila-sila Pancasila. Nah, nantinya kita akan mencoba mengulas tentang bangun datar yang ada pada lambang negara kita. Namun sebelum itu kalian jangan kemana-mana ya, tetap duduk di tempat duduk kalian dan tetap pada program ini, tetap pada program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Belajar dari rumah bersama guruku. Nah anak-anak, kita kembali lagi ya. Kalau tadi sebelum segmen tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, sekarang kita harus tahu dulu, materi kita kan tentang bangun datar. Kita harus tahu apa itu bangun datar. Nah, bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung dan tidak memiliki ruang. Artinya benda itu datar. Datar ya, tidak memiliki ruang. Dia hanya dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Nah, selanjutnya perhatikan pada layar televisi kalian. Nah, ini tadi kita kan melihat bahwa lambang Pancasila. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda, burung Garuda yang di dalamnya ada sila-sila Pancasila. Kita mari secara bersama mengenali apa saja yang bisa kita lihat bangun datar pada lambang negara kita ini. Ya, yang pertama kalau kita lihat di pohon beringin, apa Bu ya? Iya, dasar pohon beringin itu ada satu bentuk bangun datar di dasarnya, yaitu bangun persegi. Iya, benar. Dan kemudian ada kita lihat pada lambang bintang, yaitu sila pertama Pancasila. Bintang itu merupakan gabungan dari sebuah bangun datar yang bisa kita kenali yaitu segitiga. Benar. Selanjutnya kalau kita lihat kaki burung Garuda, yaitu menggenggam sebuah pita. Pita kalau kita bentangkan, dia akan membentuk sebuah bangun datar ya nak, yaitu persegi panjang. Benar ya, persegi panjang. Selanjutnya kita melihat pada lambang Pancasila yang keberapa? Kedua, ya, rantai. Rantai itu adalah gabungan dari sebuah bangun datar lingkaran, sehingga dari lambang negara ini kita bisa mengidentifikasi atau mengenali beberapa macam bangun datar. Yang pertama tadi persegi, yang kedua segitiga, ketiga persegi panjang, keempat lingkaran. Anak-anak, selanjutnya siapa yang masih ingat sifat-sifat dari bangun datar itu? Siapa yang masih ingat sifat-sifat dari bangun datar? Nah,
untuk itu kita ulas kembali ya satu-satu dari bangun yang kita identifikasi ini. Coba kalian lihat. Yang pertama, bangun persegi. Bangun persegi kalau kita lihat secara kasat mata ini ya, kalau kalian lihat ya di layar televisi kalian, nah panjang sisinya sama. Coba lihat garis-garisnya, memiliki sudut yang sama besar. Nah, kita kasih contoh sama ibu ya. Nah, coba kalian lihat, ini ada segitiga A, B, C, D ya, A, B, C, D. Sekarang kita ulas sifat-sifat dari bangun persegi A, B, C, D. Sifat bangun perseginya yang pertama yaitu, nah, sisi AB itu sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, dan sama pula dengan sisi AD. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa bangun persegi pada keempat sisinya memiliki panjang yang sama. Selanjutnya, sudut A dan sudut B serta sudut C dan sudut D yaitu memiliki sudut yang sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Nah, ini persegi. Dari contoh persegi ABCD kita sudah mengetahui bahwa sifat bangun persegi adalah memiliki 4 sisi yang sama panjang serta memiliki 4 sudut yang sama besar dengan jenis sudutnya yaitu siku-siku. Harus kalian ingat ya, sudut siku-siku adalah di mana sudut itu adalah kedua kaki sudutnya saring tegak lurus dan besarnya 90 derajat. Selanjutnya, nah, bangun persegi panjang. Kalau kamu lihat di layar televisi kalian, di mana persegi panjang itu memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. KL sama dengan MN, LM, KN sama dengan LM. Nah, jadi sama-sama panjang ya yang sisi yang sejajarnya. Sudutnya hampir sama dengan sudut persegi, yaitu membentuk sudut siku-siku. Iya. Selanjutnya kita akan masuk pada bangun segitiga. Bu, kenapa disebut bangun segitiga? Kalau kalian perhatikan di televisi kalian, segitiga kenapa? Karena sisinya ada 3. Dan jenis sudut pada segitiga bisa kita ketahui yaitu lancip. Hanya beberapa, hanya ada 1 segitiga yang salah satu sudutnya tidak lancip. Nanti ibu akan jelaskan sebentar. Sekarang kamu perhatikan dulu. Bangun segitiga. Bangun segitiga yaitu bangun yang memiliki 3 sisi dan sudutnya lancip. Macam-macam bangun segitiga. Ada segitiga siku-siku yang berwarna ungu, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Sekarang kita coba masuk pada bangun yang pertama, segitiga yang pertama. Nah, kalau tadi sudah ibu singgung tentang sudut siku-siku, yaitu sudut yang kedua kakinya saling tegak lurus dan besarnya 90 derajat ya. Nah, sehingga segitiga siku-siku adalah tetap, yaitu bangun yang memiliki 3 sisi, namun salah satu sudutnya adalah berbentuk siku-siku, sedangkan 2 sudut lainnya berbentuk sudut lancip. Nah, selanjutnya ini segitiga sama sisi. Ciri-cirinya memiliki 3 sisi sama panjang, memiliki 3 sudut yang sama besar yang merupakan sudut lancip, serta memiliki besar sudutnya yaitu masing-masing 60 derajat. Nah, anak-anak,
sebelum Ibu masuk ke materi selanjutnya, kalian jangan kemana-mana ya. Tetap pada posisi duduk kalian dan tetap pada program belajar dari rumah bersama guruku. Belajar dari rumah bersama guruku. Nah anak-anak, kembali lagi ya dengan Bu Rahma sekarang. Anak-anak, kalau tadi sebelum jeda kita sudah mempelajari beberapa macam-macam segitiga, yaitu segitiga siku-siku sama segitiga sama sisi. Selanjutnya kita akan mempelajari macam segitiga yang ketiga. Perhatikan pada layar televisi kalian. Nah, ini jika kalian lihat segitiga sama kaki, namanya saja sudah sama kaki, artinya di mana segitiga itu memiliki dua sisi yang sejajar dan sama panjang, yaitu sisi AC dan BC. Sisi AC dan BC adalah sisi yang sejajar dan sama panjang, serta memiliki dua sudut yang sama besar, yaitu sudut A dan sudut B yang besarnya sama. Nah, selanjutnya yaitu segitiga sembarang. Bu, kenapa dinamakan segitiga sembarang? Sembarang itu terserah. Kalian mau bentuk sisinya ukurannya berbeda ketiga-tiganya, itu disebut segitiga sembarang ya nak ya. Kenapa? Karena semua atau ketiga sisinya memiliki panjang yang berbeda serta memiliki tiga sudut yang besarnya juga berbeda. Sudut AC sisi AC tidak sama dengan sisi AB juga tidak sama dengan sisi BC. Pun demikian dengan sudutnya, sudut A, sudut B, sudut C juga berbeda. Selanjutnya kita akan mengenali sifat bangun datar yang terakhir tadi, yaitu lingkaran. Nah, kalau kalian lihat ini ya tadi ya segitiga. Nah ini lingkaran. Lingkaran yaitu merupakan bangun datar yang memiliki sifat sebagai berikut. 1. Bangun yang tidak memiliki titik sudut. Kalian perhatikan, tidak ada titik sudutnya ya. Jumlah simetri lipatnya tak terhingga. Maksudnya tak terhingga lebih dari 1 ya. Memiliki hanya satu buah sisi depan saja. Hanya ada satu sisi. Dan jumlah simetri putarnya juga tak terhingga ya. Ini lingkaran, yaitu sifat-sifatnya seperti ini. Nah anak-anak, untuk lebih membuat kalian paham, Ibu punya lagu, Ibu ciptakan. Meskipun ini nadanya kita ambil dari lagu Potong Bebek Angsa. Kalian tahu kan lagu Potong Bebek Angsa? Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nah, tetapi ini liriknya Ibu ganti dengan bangun datar. Coba perhatikan. Nah, ini ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Kalian boleh berdiri di rumah kalian, boleh ambil posisi yang menurut kalian menyenangkan ya. Seperti ini Ibu kasih contoh. Mari kita kenal macam bangun datar. Ada yang persegi dan juga lingkaran, persegi panjang dan segitiga. Coba kita kenal dengan sifatnya. Bangun persegi, sisi ada 4. Bangun lingkaran, sisi hanya 1. Bangun segitiga, sisi ada 3. Persegi panjang, sisi ada 4. Iya, sekali lagi ya, kalian ikuti Ibu ya, biar kalian lebih semangat. 1, 2, 3. Mari kita kenal macam bangun datar. Ada yang persegi dan juga lingkaran, persegi panjang dan segitiga. Coba kita kenal dengan sifatnya. Bangun persegi, sisi ada 4. Bangun lingkaran, sisi hanya
segitiga, sisi ada 3, persegi panjang sisi ada 4. Maaf ya kalau suaranya Ibu fales, nggak apa-apa, yang penting bisa membuat kalian senang. Oke, nah anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar tentang bangun datar dalam lambang negara, artinya kalian dengan lagu tadi, kalian kira-kira bisa tidak menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, mari kita simpulkan. Kesimpulannya, ya, bangun datar persegi memiliki 4 sisi sama panjang, sudut sama besar yang merupakan sudut siku-siku. Yang kedua, bangun datar persegi panjang memiliki 2 sisi yang sejajar dan sama panjang, serta sudut persegi panjang sama dengan sudut persegi, yaitu sudutnya siku-siku. Benar, pintar. Dan yang ketiga yaitu bangun segitiga, sisinya tadi ada berapa? 3. Dan macam-macam bangun segitiga itu sangat banyak nak ya. Nah, untuk yang lingkaran kalian buat kesimpulan sendiri ya. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting, kalian akan Ibu beri tugas. Ini tugas kalian. Nah, kalau tadi kan sudah ada bangun datarnya, ini ciri-cirinya. Kalian tuliskan banyak sisinya berapa, banyak titik sudutnya berapa, ukuran sisi yang dimiliki untuk tiap-tiap bangun datar. Sama kalian akan disuruh memberi warna pada bangun yang memiliki 4 sisi dan panjang semuanya, sisinya sama, kalian beri warna. Anak-anak, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pagi ini ya, tetap ingat pesan Ibu 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, serta mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Anak-anak hebat kelas 3 Kota Surabaya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita di pagi ini, marilah bersama kita berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini mendapat keberkahan. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa kumpulkan tugas kalian pada guru kalian masing-masing ya. Sampai jumpa pada program kesayangan kita esok, yaitu belajar dari rumah bersama guruku.